Bersediakah kita melalui jalan salib? Berikut ini kisah akhir hidup para rasul Kristus. 1. Matius meninggal dunia, karena disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia. 2. Markus meninggal dunia di Alexandria, Mesir, setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda, melalui jalan-jalan yang penuh batu sampai ia menemukan ajalnya. 3. Lukas meninggal dunia digantung di Yunani, setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. 4. Yohanes digoreng dalam bak minyak mendidih di Roma, tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu, sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edessa, Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang bisa mencapai lanjut usia dan meninggal dengan tenang. 5. Petrus telah disalib dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Ia merasa tidak layak untuk mati dan disalib seperti Tuhan Yesus. 6. Yakobus, saudara tiri dari Tuhan Yesus dan pemimpin gereja di Yerusalem, dilempar ke bawah dari puncak bubungan Bait Allah, di tempat yang sama di mana setan membawa Yesus untuk digoda. Ia meninggal dunia setelah dilempar dari tempat tersebut. 7. Yakobus anak Zebedes adalah nelayan dan murid pertama Yesus yang dipanggil. Ia dipenggal kepalanya di Yerusalem. Pada saat-saat disiksa pun, ia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ia berusaha berkhotbah terus bukan hanya kepada tawanan lainnya saja, bahkan kepada orang yang menghukum dan menyiksa dia dengan kejamnya. Sehingga akhirnya orang Romawi itu mendampingi Yakobus pada saat ia dihukum penggal, bukan sekedar hanya untuk menyaksikan, melainkan juga untuk turut dihukum dan dipenggal bersama dengan Yakobus. Pada saat ia mau menjalani hukuman mati, ia berlutut, bersama di samping Yakobus, sambil berdoa. Itu adalah doanya yang terakhir, sebelum ia mati dipenggal bersama Yakobus sebagai orang Kristen. 8. Bartolomeus yang lebih dikenal sebagai Nathanael, ia menjadi misionaris di Asia, antara lain ia memberikan kesaksian di Turki. Ia meninggal dunia di Armenia setelah ia mendapat hukuman cambuk sehingga semua kulitnya menjadi hancur dan terlepas. 9. Andreas juga disalib seperti Petrus dengan cara X di Yunani. Sebelum meninggal, ia disiksa dengan hukum cambuk oleh 7 tentara dan diikat di salib. Dengan cara demikian mereka bisa memperpanjang masa sakit dan masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Pada saat dicambuk ia tiada henti-hentinya ia berkhotbah terus hingga ajal. 10. Thomas dilempar ke dalam perapian, tetapi karena masih tetap hidup, ia dihujani dengan tombak hingga mati. Dia mati di India. 11. Yudas, saudaranya dari Tuhan Yesus, dihukum mati dengan panah, karena ia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. 12. Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot, mati dihukum rajam dan akhirnya dipenggal kepalanya. 13. Paulus disiksa dengan kejam dan kepalanya dipenggal oleh Nero, di Roma. Rasul Paulus adalah yang paling lama mengalami masa siksaan di penjara. Kebanyakan suratnya dibuat dan dikirim dari penjara. Anda dan saya adalah murid Tuhan. Kita perlu diperlengkapi dengan ketahan malangan untuk mengikuti Kristus. Kita jangan hanya mau berkat-Nya, tetapi tidak memiliki kualifikasi menjadi saksi, martir, bagi Dia. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan ketahan malangan, adversity, seperti yang tercantum dalam Filipi pasal 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Teologi kemakmuran mengajarkan bahwa hidup dalam Tuhan damai sejahtera akan selalu mengiringi. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Kolose pasal 1 ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. 1 Petrus pasal 4 ayat 13, sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Markus pasal 10 ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin,
maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada banyak sekali janji sukacita dalam Alkitab, tetapi kita pun harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru dan hari akan selalu cerah dan tidak ada badai. Tuhan hanya berjanji bahwa Ia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita perlu menyadari akan perkara mengasihi dan mengikuti Kristus yang sejati sebagaimana konsep Alkitab. Jika kita hanya mau senangnya saja, maka kita tidak layak menjadi murid Kristus, apalagi menjadi saksi-saksi, martirnya. Ataukah jangan-jangan, kita hanya menonjolkan sertifikasi teologi saja, sementara kita lupa menjangkau yang tidak terjangkau, dan melayani yang tidak terlayani. Amanat agung wajib dilaksanakan oleh setiap orang percaya atau pengikut Kristus. Bersediakah kita melalui jalan salib? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku.